Halo semuanya, apa kabar? Kuharap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Di hari ini, aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Divine Masculine yang udah aku janjikan tadi, ya, di pembacaan Divine Feminine. Jadi pembacaan ini lanjutan dari apa yang udah aku upload tadi. Jadi kalau kamu belum tonton, silahkan tonton. Ya, dan ini aku fokus untuk akhir September 2022, ya. Jadi bisa resonate dan bisa enggak. Jadi kalau enggak sesuai sama kamu jangan dipaksakan, oke? Dan kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga psikologi. Oke? So, kita lihat oracle-nya. Untuk Divine Masculine, gimana energinya untuk akhir September ini, ya. Oke, ada milk and honey, yin, oke, dan ada new life. Lalu ada higher power, lalu ada imagine, dan ada soulmates. Tadi kartunya Divine Feminine juga keluar soulmates ya 2 kali di 2 deck yang berbeda. Lalu ada unfinished symphony juga. Oke. Di sini ada energi yang dikit berbeda untuk Divine Masculine rasakan terhadap hubungan kalian berdua, di mana dia lelah. Kenapa kalau berurusan dengan kamu itu dia sakit, ya. Dia pengen untuk menjalani hidup jauh lebih baik, karena di Divine Masculine ngerasa kalau ini cinta, kasih sayang. Kenapa harus nyakitin? Kenapa harus mengecewakan? Ya, jadi dia agak bingung kenapa yang kalian berdua rasakan justru malah membuat dia sakit, buat dia kecewa. Itulah kenapa dia memilih untuk menjalani hidup baru dia. Maksudnya adalah dia memilih untuk sendiri dulu, karena dia nggak ngerti, ya, apa yang sebenarnya terjadi. Yang dia kira dan dia rasa kamu itu menyakiti dia, kamu nggak menjadi seperti yang dia mau. Dia sangat sama seperti Divine Feminine, memiliki ekspektasi yang besar terhadap pasangannya saat kalian masih bersama. Dia mengira cinta dan kasih sayang itu bakal mulus saja tanpa ada kurangnya, ya, tanpa ada ini, tanpa ada itu. So itulah yang membuat dia agak ngerasa ini bukan cinta, ini bukan sayang. So aku nggak mau sakit, nggak mau kecewa. Namun perbedaannya Divine Feminine, walaupun sakit dia terus berusaha. Namun untuk Divine Masculine dia akan menyerah sih, karena energi dia lebih sensitif, ya, lebih tidak mau untuk mencerna perasaannya, dia lebih memilih untuk lari. Okay. Dan Divine Feminine terjebak dalam kebahagiaan, dalam imajinasi indahnya kalian saat kalian bersama. Itulah yang menjadi berat untuk hubungan kalian saat ini, ya. Kita lihat oracle selanjutnya, ya. Ada true love, this is the romance of a lifetime, ya. True love atau cinta sejati adalah cinta yang mengajarkan kamu tentang real cinta itu seperti apa. Bukan cinta yang maksudnya siapapun memang ingin untuk bersama dengan orang yang dikasihi, ya, orang yang dicintai. Namun seperti aku bilang dulu di pembacaan aku, kalau kalian penonton lama, kalian pasti tahu aku selalu bilang sosok twin flames yang paling menurut aku adalah sosok yang tepat untuk memperlihatkan energi ini adalah Dewi, Radha, dan Krishna, ya, atau kamu sering dengar Radha Krishna, di mana mereka saling menyayangi, mencintai, namun mereka nggak bersatu secara fisik. Mereka saling mendukung, saling memberikan yang terbaik, walaupun mereka berdua
menikahi orang lain. Krishna menikahi banyak perempuan, ya, banyak istri, karena dia ingin menaikkan derajat perempuan yang tidak, ibaratnya kayak perempuan ini itu nggak mau dinikahi oleh laki-laki di sana, karena memang mereka adalah korban dari penculikan Raja Kansa. Dengan tulus hati Krishna menikahi mereka semua agar derajat mereka naik. Ya. Jadi pernikahan yang terjadi adalah bentuk untuk melindungi, ya, harkat dan martabat perempuan ini agar tetap baik gitu. Namun kenapa dengan Radha dia tidak menikah. Dengan Radha tidak menikah, ya. Ini pernah aku bilang dulu, di mana Radha pernah bertanya sama Krishna kenapa mereka tidak menikah, ya. Krishna menjawab adalah, bagaimana aku bisa menikahi diri aku sendiri, ya. Ini menjelaskan banget kalau memang seperti aku bilang, Twin Flames adalah satu jiwa di dua fisik yang berbeda. Saat satu jiwa yang sama bertemu akan men-trigger satu sama lain, ya. Belum tentu saat bersama akan justru semuanya mudah, malah semuanya menyakitkan, ya. Dan justru karena adanya ketidak bersamaan kalian dalam fisik, maksudnya tidak ada penyatuan fisik, justru kalian atau Radha dan Krishna menjadi pasangan yang memperlihatkan cinta sejati itu seperti apa. Walaupun mereka nggak menikah, ya, kamu bakal ngeliat aku sendiri punya, ya, di sebelah sini udah aku taruh ke atas patungnya Radha Krishna. Bukan Krishna dengan istri pertamanya atau istri kedua dan ketiganya, tidak, namun patungnya adalah bersama Radha, ya. Mereka berdua sama-sama menjadi sosok yang penting bagi orang yang mengerti akan hal ini ataupun mereka yang berkeyakinan terhadap ini. Dan aku senang sekali mempelajari energinya, memperlihatkan, ya, inilah cinta, inilah kasih sayang, ya. Selama ada tuntutan yang berlebihan, itu artinya adalah cinta yang masih berdasarkan egoisme. Itu yang pengen Krishna ajarkan terhadap Radha, ya, dan ajarkan terhadap kita di dunia ini. Honeymoon, codependency, apalagi, ya, kalau misal Divine Feminine dulunya sempat terjebak dalam energi ketergantungan atau terlalu lengket sama Divine Masculine, akan makin membebani, ya, dia, karena energi kamu bakal efek atau memberikan efek yang enggak nyaman untuk dia. Jadi secara netral kita coba pahami, ya, Divine Masculine butuh waktu dia sendiri tanpa kamu, ya, karena memang dia nggak sanggup, ya. Itulah dia pergi, dia mencoba melepaskan kamu. Release your ex itu adalah melepaskan mantan kamu, ya. Dan aku bingung kenapa setiap kali aku bilang ini orang pasti bilang, kenapa nggak dibilang artinya, Kak? Loh, setelah itu aku selalu bilang artinya. Itulah kenapa kamu harus benar-benar dengar apa yang aku bilang, ya. Dengarkan pakai hati, ya. Kenapa? Karena aku pasti bilang semua artinya, nggak mungkin enggak, ya. Kita terlalu fokus dengan hal yang kita rasa harus gini, harus gitu, padahal enggak. Jawabannya ada kok di dalam pernyataan itu ataupun apa yang aku katakan. Walaupun direct aku nggak bilang artinya adalah ini, no, ya. Justru aku menjelaskan dengan cara aku sendiri. Jadi pelepasan ini bukan hanya ekspektasi, namun juga penilaian kamu Divine Masculine, Divine Feminine terhadap Divine Masculine, dan juga Divine Masculine mencoba melepaskan, ya. Walaupun menyakitkan, aku lihat, ya, wow, dia mencoba ngelihat apa itu soulmate. Wow,
Soulmate muncul 2 kali juga, namun ini yang nggak terlalu bagus kartunya, yaitu adalah unrequited love. Seperti aku bilang, mungkin kamu ngerasa divine feminine dia adalah soulmate kamu, twin flames kamu, namun divine masculine gak akan pernah merasakan ini. Kalau dia merasakan ini, berarti dia bukan twin flames kamu. Ya, kalau dia merasakan, berarti kalian berada di dalam 2 jiwa yang berbeda. Ya, kalau kalian berada di posisi twin flames, dia gak akan percaya. Ya, dan dia tidak akan mau tahu akan hal ini. Mau kamu bicara apapun, ya, karena bagi dia ya seperti hal omong kosong, karena yang mengerti akan hanya satu sisi, yaitu kamu divine feminine. Kamu yang tahu akan divine energi twin flame, dan kamu yang mencari tahu pembacaan twin flames. Kamulah divine feminine. Gak peduli kamu itu laki-laki ataupun perempuan, no. Ya, dan kamu jangan nanya sama aku kamu itu apa. Itu udah jelas di sana. Ya, aku bilang tadi, kalau kamu yang nyari, ya udah, kamu itu adalah divine feminine, dan kamu yang percaya, berarti kamu divine feminine. Namun ingat, percaya aja gak cukup. Perlu adanya kecerdasan emosi, pikiran, dan perasaan untuk melihat ini hubungan yang seperti apa. Ada flirt atau energi menggoda, extend your light-hearted energy to others. Jadi agak sama ya energi kalian berdua, divine feminine dan divine masculine. Hanya berbedanya di sini divine masculine ingin kembali ya bersama, ingin mencari, namun hati dia belum klik di sini. Itu yang aku lihat. Jadi dia masih kayak, aku ini benar-benar cinta, benar-benar sayang, atau aku hanya takut. Divine feminine ibaratnya dia sebut kamu ini bersama orang lain. Ya, itu yang dirasakan. Apakah aku hanya takut kehilangan dia? Namun aku sendiri belum tahu apa itu cinta. Jadi dia bisa maju mundur lagi ya dalam hidup kamu. Divine feminine. Terus kita lihat oracle-nya. Dia butuh waktu untuk berpikir, untuk merasa. It's not easy. Ini gak mudah untuk dia. Mungkin mudah untuk kamu merasakan ini divine feminine, namun bagi dia enggak ya. Bagi dia ini ya bukan hanya sekedar aku suka kamu, aku sayang kamu, aku mau dengan kamu. Namun ini lebih daripada itu. Sensitivitasnya sangat tinggi saat dia bersama kamu membuat dia nggak sanggup melihat kesakitan dia, kekecewaannya dia. So that's why dia mengharapkan untuk pergi. Saat dia memberi tanda untuk kamu pergi dari hidup dia, mulai dari dia nggak ngabarin kamu atau gimana pun, dia berharap untuk kamu yang pergi sebenarnya ya. Namun akhirnya dia terpaksa untuk mengambil jalan dia yang pergi ya. Dia berusaha untuk ngambil sisi positif. Oke, kita memang gak cocok atau apa, banyak hal yang dia validasi untuk dia bisa lepas dari kamu, walaupun dia sebenarnya sedang melakukan istilahnya seperti bunuh diri ya, nancapkan pisau atau pedang ke jantung sendiri ya, dan ujung-ujungnya berharap cinta dan kasih sayang dari orang lain atau cinta yang baru nanti bisa menyembuhkan dia, dan ternyata enggak sama sekali. One-sided relationship, self-absorbed, narcissistic. Energinya adalah energi seseorang yang mengarah narsistik, memang heartbroken, dia masih sakit, masih kecewa. Itulah kenapa dia masih menahan diri untuk gak mencari kamu. Namun kamu harus paham, kalau dia sampai mencari kamu, berarti dia juga lelah dengan energi di mana dia gak bisa menggantikan kamu. Bukan berarti kasarnya dia memang ingin kamu,
Mungkin dia memang ingin, ya, namun mungkin kamulah yang membuka jalan, ya, untuk dia kembali, ya. Dan apakah dia pantas untuk mendapatkan kamu kembali? Ya, pikirkan itu secara baik-baik, ya, Divine Feminine, ya. Karena energinya cukup toksik di sini. Jujur bagi aku pribadi sebagai seorang konselor, jujur aku nggak suka energi yang seperti ini. Ini energi yang menipu, ya, energi yang menjadikan kesakitannya dia sebagai alasan untuk dia bahagia dengan cara memanfaatkan orang lain atau memanfaatkan kamu. That's it, ya. Jadi kamu harus melihat intensi dia gimana. Apakah dia benar-benar sayang, apakah benar-benar cinta, ya, sama seperti yang kamu rasakan atau enggak, ya. Kamu harus melihat itu semua. Oke. Coba kita lihat tarotnya untuk Divine Masculine. Ada Queen of Pentacles sih. Dia bisa melakukan apa aja untuk dapatkan yang dia mau. Memang mau itu baik untuk dia, buruk untuk kamu, ataupun baik untuk kamu, buruk untuk dia. At least dia dapatkan sesuatu hal agar dia ngerasa dibutuhkan atau diharapkan sama kamu, ya. Hati-hati, bisa ada bentuk tes di sini yang dia pengen untuk dia bisa mendapatkan kamu apa enggak. Ingat, mendapatkan belum tentu dia ingin serius. It's different, ya. Belum tentu dia ingin berkomitmen. Untuk seorang laki-laki, ya, komitmen itu adalah hal yang berat. Kalau seorang laki-laki nggak bisa berkomitmen dengan diri dia sendiri, dia nggak akan bisa berkomitmen dengan kamu. Begitu juga perempuan. Namun biasanya memang tendensinya ada di laki-laki. Okay, Queen of Wands, Two of Pentacles, lalu ada The Magician. Jalan memang membuat kalian bertemu, memiliki karma untuk kalian berdua selesaikan, namun pilihannya ada di tangan kalian masing-masing, ya. Ingin menggantung dalam kesakitan atau sembuh, ya, dan hidup jauh lebih baik. Oke, sih di Hierophant. Hierophant adalah energi spiritualitas, ya, energi yang memang belajar untuk memahami setiap hal itu ada alasannya, ya. Mau itu berakhir sama-sama ataupun tidak, itu selalu ada maknanya, ada alasannya. Kita nggak akan pernah bisa tahu, dan kita juga tidak bisa mengontrol keadaan. Oke, jalannya ada di tangan kamu. Kamu ingin memilih apa, ya. Ingat, kebahagiaan ada di tangan kamu, bukan di tangan orang lain. Okay, so that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu untuk Divine Masculine. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan, ya.